Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuhat talabah, kaif halukum jami'an, la'allakum bikhair. Para santri yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang berbahagia, hendaknya kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri, kemudian berusaha untuk ketika santri masih di rumah, para siswa masih di rumah untuk bisa membantu orang tua, membantu keluarga, sehingga ketika seorang santri masih di rumah tersebut bisa memberikan manfaat bagi diri juga kepada keluarga, terutama orang tua, dengan membantu pekerjaan orang tua yang ada, sehingga orang tua merasa bahagia dengan keberadaan para santri yang ada di rumah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin sebelumnya kita sudah memberikan muqaddimah yang berkaitan tentang pembatal keislaman. Kembali di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berbicara atau membahas dan mengupas beberapa hal yang berkaitan tentang pembatal keislaman. Karena kita mengetahui bahwasanya suatu yang sering kita dengar tentang pembahasan yaitu pembatal salat misalnya, pembatal puasa, pembatal haji, pembatal zakat, tetapi jarang kita mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang pembatal keislaman. Padahal berbicara tentang masalah pembatal keislaman merupakan suatu yang sangat penting, sangat urgen, sangat diperlukan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena dia sangat besar pengaruhnya di dalam ibadah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah pembatal keislaman ini, pembatal syahadat ini, ketika dia ada pada ibadah seorang, ada pada diri seorang, maka semua ibadah yang dia lakukan tersebut menjadi batal. Berbeda dengan pembatal-pembatal yang lain. Misalnya seorang dia melakukan pembatal salat, maka salat itu saja yang batal. Atau kemudian dia melakukan pembatal puasa, maka puasa hari itu saja yang batal. Atau zakat atau haji. Adapun kemudian kalau seorang itu memiliki atau melakukan pembatal keislaman, pembatal syahadat la ilaha illallah, maka Islamnya menjadi batal. Kalau sudah Islamnya menjadi batal, maka semua amal ibadah, kebaikan yang dia lakukan tersebut menjadi tidak bermanfaat karena tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membuka kitabnya yaitu Matan Nawaqid al-Islam, matan yang berkaitan tentang pembatal keislaman dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau di sini Syekh rahimahullah taala membuka kitabnya tersebut dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau kemudian di sini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kitab sebelumnya yaitu Al-Usul As-Salasah yang kita telah bahas? Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai bentuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, karena Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya yaitu Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ayat pertama yang kita akan baca ketika kita pertama kali membuka Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian juga mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para Rasul demikian yang lainnya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para Nabi, para Rasul, mereka ketika menulis surat, mereka memulai kitabnya atau tulisannya atau suratnya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan juga di dalam Al-Quran ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kisah yang kita baca misalnya tentang Nabi
Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, ya. Maka beliau menulis pada surat tersebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat tersebut dari Sulaiman yang ada padanya bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kita bisa ambil sebagai teladan di dalam masalah ini ketika kita menulis surat, ya. Ketika kita memulai untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya seorang kemudian memulainya dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kenapa seorang kemudian memulai, atau Syekh di sini memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim adalah mengambil faedah dari hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang dia tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Meskipun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi kemudian sebagai bentuk seorang mengambil faedah dari bismillahirrahmanirrahim, maka hendaknya dia memulai amalnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, bahwa Syekh di sini memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim adalah mengikuti para ulama salaf sebelumnya. Para ulama salaf terdahulu, mereka juga ketika menulis kitab-kitab mereka yang berkaitan tentang akidah, yang berkaitan tentang fikih, yang berkaitan tentang muamalah, mereka memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga saya di sini menulis kitabnya dengan atau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai bentuk tabarruk, mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ketika dia mengambil berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang mungkin terasa berat, terasa sulit akan menjadi mudah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kemudahan bagi seorang, apalagi yang berkaitan dengan suatu kebaikan, maka seyogyanya kemudian seorang, termasuk kita, ya, antum sebagai para santri, untuk kemudian memulai segala sesuatu yang dilakukan itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk seorang mengambil teladan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama salaf terdahulu yang mereka memulai semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim, mengambil berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis tersebut menjadi suatu yang memiliki berkah untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, sehingga itu menjadikan seorang mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini hal pertama yang beliau sebutkan tentang bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisan beliau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan hadza ما سنأخذ بهذا اليوم، وسنواصل غدا إن شاء الله في قول المؤلف رحمه الله تعالى: أعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.